Shalom, selamat Shalom. pagi Francis. Hari ini tanggal 7 September 2022, kembali kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami hari ini, perlindungan-Mu pada kami, berkat-Mu melimpah atas kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, dan Kau buka hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarnya dengan baik dan mewarnai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, jadi bacaan hari ini adalah berbahagialah orang yang miskin dan celakalah orang yang kaya. Betul. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga dengan nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Wah, jadi ini Ya. Firman Tuhan luar biasa. ya, luar biasa betul ya. Ya. Bilang, berbahagialah kamu orang yang miskin, celakalah kamu orang yang kaya. Ya. Jadi maksudnya gimana nih, Bro? Ya. Di sini memang dari ayat 20 ini jelas dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Ya. Jadi kita yang miskin dikatakan ya kita berbahagia gitu. Kenapa? Kalau saya lihat dari Lukas 4 ayat 18, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, Andreas dan saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi Yesus mencari orang-orang yang bukan orang-orang kaya, orang-orang biasa. Seperti kemarin kita bahas mengenai ke-12 murid ya, Bro. Jadi 12 rasul. Jadi itu orang-orang seperti biasa. Ya kita harus berbahagia. Dan di Matius 11 ayat 5 dikatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi berita kabar baik itu diberitakan kepada orang miskin. Alkitab mengatakan demikian, Bro. Gitu. Jadi sebenarnya kalau aku rasa nih memang kenapa dikatakan orang miskin itu berbahagialah orang miskin gitu. Karena ketika orang dalam biasanya normalnya mungkin dalam orang miskin cenderung punya masalah ya, bagaimana masalah ekonomi segala macam gitu. Nah, tapi juga di sini dikatakan adalah bahwa kamu yang lapar karena kamu akan dipuaskan. Ya kan? Betul. Kamu yang menangis, kamu akan tertawa. Betul. Kamu orang membenci, nah ini sampai situ dulu ya. Di situ dikatakan bahwa berarti kan orang-orang yang punya masalah ini biasanya cenderung kita seperti kita lah. Kalau kita dalam masalah,
Ya, pasti kita mencari Tuhan, Bro. ya betul. Ya, kan? Jadi dari ini apa sih pelajaran yang kita Ya, dapat gitu, bahwa Tuhan ingin kita selalu mencarinya dan kita dekat pada Tuhan. Gitu, betul. ya, kan? Jadi sini kalau kita lihat bro ya, Injil juga diberitakan kepada orang kaya, ya kan? Injil juga diberitakan kepada orang. Tetapi banyak orang kaya, mereka terlalu sibuk bro, Iya. ya kan? Mereka terlalu fokus sama kekayaannya bro, Iya. gitu. Sehingga tidak fokus kepada firman Tuhan, Iya. tidak fokus nilai-nilai kerohaniannya, mereka nggak fokus Ya. ke situ bro. Ya, mungkin karena dengan segala kemudahan Ya. yang mereka miliki, mereka Ya. saat ini mereka miliki, Ya, ya. betul. Jadi itu sebenarnya kan ya kurang sangkal dirinya itu, Bro, ya. Betul. Kalau dibilang orang yang mau masuk kerajaan Allah ya Ya. harus sangkal diri, ya. Betul. Kan? Nah, sangkal diri itu kan ya mereka juga pasti, kalau orang kaya biasanya lebih Ya. terikat kepada Ya. hal duniawi berarti kan, Bro. Ya, beberapa hari yang lalu kan kita pernah bahas mengenai unta lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum ya. Daripada orang kaya masuk betul. kerajaan surga, ya. Di Matius 19 ayat 23 bro. Aku berkata kepada sesungguhnya sukar sekali orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya. Sesungguhnya sukar sekali bagi orang. Jadi memang susah masuk ke dalam kerajaan surga, bro. Jadi ya kembali lagi memang supaya Tuhan mau kita dekat sama Tuhan dan kita taat dan tunduk pada Tuhan. Betul. Gitu. Itu intinya sih dari karena seperti biasa lah kalau kita punya masalah, kalau kita dihadapkan dalam kesedihan, ya apalagi biasa kita cari Tuhan. Betul, bro. Yang menarik begini, bro, ayat 24, bro. Ya, 24. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Nah, itu yang menarik. Jadi dalam kekayaan ini orang kaya, bro ya. Dalam kekayaannya kita telah memperoleh penghiburan. Penghiburan dapat dari kekayaannya, bro. Dan ini Yesus mengajar kita penghiburan yang sejati hanya dari Tuhan, bro. Gitu. Bukan dari kekayaan, bro. Nah, kalau di sini kan ya mungkin juga kalau orang yang dalam keadaan kaya, ya ini tidak semuanya, tapi biasanya merasa apa yang dia miliki itu adalah hasil kerja kerasnya dia. Ya, betul. Ya, mungkin dia lupa bahwa itu adalah kasih anugerah dari Tuhan. Ya. Jadi kita mencari penghiburan hanya kepada Tuhan, firman Tuhan. Betul. Gitu, dan di sini di ayat 25 dikatakan celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Betul. Nah, kalau di sini dikatakan kalau orang miskin itu orang yang punya masalah, ya mereka bertekun dalam doa. Nah, betul. Disitulah mereka haus dan lapar akan firman Tuhan. Betul. Ya, jadi gini bro, kalau saya tulis di sini lapar lawan kenyang gitu, VS kenyang. Kalau kenyang berarti kenyang dalam segala harta kekayaan dunia, dia kenyang. Tetapi orang kaya, orang lapar, dia tidak puas dengan harta kekayaan apa yang dia miliki. Dia puasnya dengan harta surgawi, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan gitu. Dia fokusnya kepada firman Tuhan, bukan kepada apa yang dimiliki saat ini, bro. Gitu. Jadi ada katakannya menangis dan tertawa, berbahagialah. Jadi gitu kan, kita menangis ya. Kemarin kita bahas ya, Tuhan Yesus sedih kepada dosa gitu. Dia marah kepada dosa, tetapi dia sedih kepada orang. Nah itu kita menangis ketika kita tahu bahwa kita orang berdosa gitu. Tetapi orang yang tertawa dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu kalau dia itu pendosa, dia itu berdosa. Dia tertawa dengan apa yang dia miliki, bro. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ini semua kebalikan, bro. Jadi yang saat ini kita tertawa, nanti kita akan menangis. Betul. Yang kita sekarang menangis nanti akan tertawa. Gitu. Jadi rasanya kembali kita diingatkan oleh firman ini bahwa kehidupan sesungguhnya bukanlah hidupan di dunia ini. Betul. Bahwa kita ini hanya dalam masa perziarahan kita di dunia ini. Betul. Kehidupan kita nanti adalah kehidupan kekal abadi bersama Bapa di surga nanti. Gitu. Jadi kita tinggal pilih kita mau menuju yang mana gitu kan. Betul. Kalau kita kan pasti
Ya. mau masuk surga. Amin, Ya, benar. jadi Setuju kita ya. harus dari saat sekarang ini kita harus Ya. merubah segala tingkah laku kita supaya Ya. dekat sama Tuhan, karena ya kembali lagi kalau orang kaya ini istilahnya kan dia mengikatkan diri pada harta duniawi itu. Ya. Seperti di Matius 19 ya tadi. Ya. Matius 19 ayat berapa tadi bro? Betul, 23 ya. Bisa dibacakan ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yang lebih tepat di Lukas bro. Lukas 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan berarti orang kaya ini nggak masuk ke dalam surga, enggak. Bukan berarti kita juga nggak boleh jadi orang kaya. Bukan berarti ya, tetapi fokus kita. Iya, fokus kita pada Tuhan, ya. Tuhan. Betul. Nah, jadi kita bukan jangan self-center, kita Ya. center. Ya, poin-poin kita hari ini adalah yaitu ya kita harus fokus tadi ya, fokus pada firman Tuhan. Kita harus dekat kepada Tuhan. Itu yang tunduk dan taat kepada perintah. Tunduk ya. Poin kedua adalah kita di hadapan Tuhan kita seperti orang miskin, karena itu kan lebih gampang orang miskin masuk ke dalam Tuhan. Kita ada lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita menangis ketika kita sadar ketika kita ini pendosa, kita ini berdosa gitu. Dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Poin ketiga adalah penghiburan yang sejati. Tidak bisa dari kekayaan, tidak bisa dari apapun, tetapi hanya dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Demikian bro. Oke. Francis, menarik sekali. Ya. Bahwa memang perikopnya tegas rasanya ya. Orang miskin, berbahagialah orang miskin suruh bahagia, orang kaya celaka. Ya, tapi bukan itu ternyata begitu kita mendalami firman Tuhan kali ini, kita mengerti apa yang tadi Pak Jokowi disampaikan. Kiranya yang pembelajaran kita hari ini kita makin memahami apa rencana Tuhan, Amin. apa yang Tuhan inginkan pada setiap kita. Amin. Nah, sebelum kita akhir, mari kita dengan doa. Ya. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Kami boleh fokus apapun kekayaan atau apapun keberadaan kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Kami tidak mendekatkan diri kepada harta duniawi, tetapi kami mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh tahu bahwa penghiburan sejati hanya berasal dari Engkau Tuhan, hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk perenungan hari ini Tuhan, kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk semua yang mendengarkan firman-Mu, biar Engkau berkati mereka semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Francis, thank you. Shalom. Shalom.